Satu, dua, tiga. Kata Projo, bersihkan mafia PCR di pemerintah. Ini apalagi? PCR itu sebetulnya kebutuhan kalian untuk bepergian atau akal-akalan oknum pemerintah. Kemarin wajib, sekarang tidak. Kemarin mahal, sekarang murah. Kemarin di udara, sekarang di laut atau di darat. Ini kok selalu berganti. Sebenarnya ini kebutuhan kita untuk mengatasi pandemi COVID, atau menurut saya ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian merasakan bagaimana perbedaan kebijakan yang dihadirkan pemerintah. Pecinta masa depan negeri, PCR. Kalau di beberapa media kita jadikan referensi untuk sebelum kita kupas. Pertama, timeline gonta-ganti kebijakan PCR naik pesawat dalam 2 pekan. Ini sebagaimana yang diberitakan oleh detik.com. Di detik lagi, aturan PCR pesawat ganti lagi. Saat Jokowi pergi, pemerintah dikritisi. Wah, ini kelihatannya kok membahayakan ketika Pak Presiden tidak ada mengkritisi. Bisa dibaca di detik.com. Selanjutnya di Tempo, beritanya tidak kalah menarik. Tes PCR tak lagi jadi syarat penerbangan, tapi menunggu aturan teknis dibeberkan terkait dengan bagaimana yang terjadi dengan yang bukan menjadi persyaratan. Apakah kalian merasa, waduh, rugi dong kemarin-kemarin? Di media lain, di Tribun, soal mafia PCR, Projo, Presiden tahu mana yang kardus, mana yang kayu jati, untuk memposisikan bagaimana posisi keberadaan ya orang-orang yang tidak beres itu. Dan di Tribun lagi, Projo minta Presiden Jokowi bersihkan mafia PCR di tubuh pemerintah. Langsung mengarah ada mafia PCR. Apakah kalian setuju tentang mafia ini atau tidak? Ayo kita kupas melihat sebuah berita, nanti kita analisa tentunya. Yaitu di tempo.co, tes PCR tak lagi syarat penerbangan, tapi masih tunggu aturan teknis. Ini sebuah pemberitaan pada Selasa 2 November. Tempo.co, tes polymerase chain reaction atau tes PCR ini tak lagi menjadi syarat untuk para pengguna transportasi udara atau pesawat. Pemerintah mengumumkan pada hari Senin 1 November lalu bahwa penumpang pesawat bisa menggunakan tes antigen. Ini berbeda dengan pada hari kemarin, minggu kemarin saya ke bepergian ke Ternate, harus PCR, itu pun ketika berangkat dan pergi harus melaksanakan 2 kali PCR. Sekarang ada aturan baru. Ya Kak, saya tidak ada masalah karena juga itu untuk kebaikan saya sendiri sih pada waktu itu. Tapi kalau yang mendesak bagaimana? Untuk perjalanan udara akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali. Perjalanan udara tak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam konferensi pers. Jadi cukup antigen, yang tentunya ada perbedaan. Tes PCR sebelumnya menjadi syarat bagi perjalanan udara di Pulau Jawa dan Bali, selain kartu vaksin minimal dosis pertama. Namun syarat tersebut mendapat kritik dari masyarakat karena dinilai memberatkan
sebab harga tes PCR cenderung lebih mahal, yaitu 275.000. Ada kritik kemudian didengarkan dan terganti kebijakan. Benarkah itu? Muhadjir mengatakan perubahan syarat itu merupakan usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Menteri. Di luar Pulau Jawa dan Bali, pemerintah memang mengizinkan penggunaan tes cepat antigen untuk perjalanan udara selain tes PCR. Jadi memang terjadi perbedaan itu juga, kok bisa ya beda-bedakan? Apakah COVID itu beda-beda kalau mau menyasar orang itu? Oh, itu yang PCR, kami menjauh, itu antigen lah. Padahal sudah menjadi kebijakan. Meski kebijakan tersebut telah diubah, namun implementasinya masih menunggu aturan resmi dari Satgas COVID-19 dan Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novirianto mengatakan belum menerbitkan surat edaran terpanjang soal ketentuan baru aturan perjalanan soal tes PCR itu karena pihaknya masih menunggu aturan resmi dari Satgas COVID-19. Seperti yang selama ini kami jadikan rujukan untuk penetapan aturan syarat perjalanan di dalam negeri, kami akan menunggu penetapan ketentuannya, baik melalui Inmendagri maupun surat Satgas, ujarnya. Jadi, meskipun sudah diperbolehkan, tetapi pelaksana teknis Dirjen Perhubungan Udara masih menunggu regulasinya. Itulah regulasi yang berubah. Kalian pasti akan merasa diuntungkan atau sebaliknya merasa dirugikan terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Sebetulnya kalau kita ngomong substansi dari ini semuanya, hadirnya tes PCR, antigen, dan yang lain, bahkan sampai vaksin, itu semua tidak ada lain untuk terhindar dari COVID-19. Jadi niatnya bagus. Kalau menurut teorinya Merton, ketika dihubungkan fungsi manifest, niatnya, fungsinya adalah bagaimana orang-orang Indonesia terhindar dari pandemi COVID. Jadi kan kalian penonton ini kan mungkin sebagian besar belum pernah kena COVID, ya, jadi tidak merasakan. Tetapi kalau yang pernah merasakan, mungkin wah, bagus itu. Aturan PCR itu bagus, antigen juga bagus, karena sebagai siasat bagaimana terhindar dari COVID. Fungsi manifest adalah fungsi yang sebenarnya. Jadi fungsi yang bagaimana pada suasana pandemi COVID ini, COVID-nya itu sendiri tidak kena orang lain. Siapa sih yang mau terkena COVID? Pasti kalian tidak mau, karena lihat di tetangga kanan kiri, keluarga yang pernah meninggal, kalau terkena COVID sedikit banyak mereka meninggal dunia. Kalau meninggal sudah selesai kehidupan di dunia ini, dan pasti mayoritas dari kalian berkeinginan untuk tidak terkena COVID. Jadi fungsi manifest dari pemerintah menghadirkan regulasi PCR antigen itu bagus. Tapi kalian pasti akan bertanya, mengapa sih perbedaannya? Mengapa kok dibedakan? Jawa Bali itu PCR dulu ya, tentunya sebelum hari Senin kemarin. Kemudian yang di luar itu cukup antigen. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan memang kalau Jawa Bali itu kan mahal, kalau yang luar Jawa Bali itu kan murah, sehingga supaya bla 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 bla. Itu kalkulasi sangat ekonomis. Mungkin sebagian menyampaikan karena memang Jawa Bali ini masih tinggi.
luar Jawa Bali sudah rendah sehingga terjadi perbedaan. Rasional kalau itu dijadikan alasan. Tetapi bagaimana pengalaman pada waktu kemarin saya ke Ternate? Ya, pada tanggal 26 kami rombongan ada konferensi di Ternate dan semuanya melakukan PCR. Sebelumnya itu kami ada sebuah kegiatan di salah satu hotel di Surabaya dan harus antigen. Petugas pada waktu antigen mengatakan, "Pak, ini aman, Pak, ini bisa digunakan untuk bepergian." Kemudian saya bangga mendapat informasi itu dan secara rasionalitas ekonomis nanti pada waktu berangkat ke Ternate pada hari Selasa pagi tidak perlu PCR lagi karena cukup antigen yang waktu itu kegiatannya berhari Jumat. Dan katanya antigen, kata petugas itu yang mengambil sampel adalah bisa berlaku sampai 1 minggu. Wah, bangga lah, apalagi bisa ngirit. Maksudnya mengirit itu ya bagaimana anggaran yang digunakan untuk bisa digunakan untuk yang lain atau dikembalikan ke negara, karena itu mungkin bisa digunakan untuk yang lain. Tapi yang terjadi adalah karena waktu itu belum ada aturan yang memperbolehkan antigen, masih PCR ya. Pada hari Senin paginya kami harus PCR lagi dengan berbiaya sekian, meskipun saya tidak mengeluarkan uang kan secara nurani, eman-eman sih. Apalagi kemarin 2-3 hari yang lalu antigen aman, hasilnya negatif. Tetapi karena sebuah persyaratan, akhirnya PCR harus kami lakukan, harus mengikuti daripada nanti tidak bisa berangkat. Tapi bagaimana faktanya pada waktu itu? Yaitu kami sudah mendapatkan PCR pada hari Senin pagi, selanjutnya pada sekitar jam 8 malam, melihat aplikasi Lindungi Peduli sudah masuk bahwa negatif, jadi aman. Besok pagi jam 3 kita berangkat ke Ternate aman. Selanjutnya kita jam 3 pagi ke Bandara Juanda. Di sana selanjutnya pada waktu mau masuk bandara dilihat oleh petugas yang akhirnya kita diberi kartu hijau sesudah scan barcode terkait dengan negatif tadi, kita aman. Pada waktu mau berangkat oleh petugas dan oleh pihak bandara disampaikan segera e-hack dinyalakan. Nanti ketika sampai di Ternate, tentunya sudah transit dari Makassar, nanti pasti akan ditanya e-hacknya. Oh, kita siap-siap. Apa yang terjadi di Makassar ataupun di Ternate, dan dilihat terkait dengan e-hack yang kita siapkan. Mengapa itu terjadi? Ya mungkin jawabannya kebijakan yang ada di Ternate di Makassar berbeda dengan Jawa Bali, sehingga e-hack di sana ya sambil lalu saja. Mungkin itu yang terjadi. Yang pasti kami di sana tidak dicek terkait dengan e-hack. E-hack salah satu fasilitas di Peduli Lindungi. Kita mengadakan kegiatan di Ternate 2 hari atau 3 hari selanjutnya kita pulang. Besoknya H-1 kita harus tes PCR lagi karena sudah lebih dari 2 hari. Daripada beresiko nanti tidak bisa pulang padahal sudah tiket di tangan, maka kita tes PCR lagi. Tes PCR hasilnya negatif. Apa yang kita alami sebagaimana pada waktu kita berangkat dari Juanda ke Ternate itu sama. Di Ternate di Bandara Babullah pun juga sama. Perbedaannya adalah ketika sudah sampai Surabaya, selanjutnya ada petugas yang ngecek e-hack tadi. Nah, di sini perbedaannya. Pengalaman itu selanjutnya 3 hari 4 hari selanjutnya ada informasi yaitu tadi bahwa PCR sudah bukan menjadi kewajiban. Alhamdulillah kami sehat. Kami semua rombongan sehat. Dan kalian semoga semua sehat. Tapi mendengar kalimat hari Senin bahwa tes PCR itu bukan wajib lagi, cukup antigen,
Kemudian bertanya-tanya, mengapa ya kebijakan itu berubah-ubah? Bahkan selanjutnya, kalau memang antigen itu cukup, mengapa PCR harus? Mungkin saya bukan orang medis, saya bukan orang medis, kalian mungkin juga bukan orang medis. Tetapi ketika ada pemberitaan yang heboh, Projo minta Presiden Jokowi bersihkan mafia PCR dari tubuh pemerintah di Tribun, itu menjadi kelihatannya, waduh, ini kok kelihatannya ada main-main terkait dengan PCR ini. Fungsi manifestnya bagus untuk semuanya aman dari pandemi COVID. Tetapi kata Robert Kamerton, fungsi latennya di balik pemberlakuan PCR itu ada sesuatu, sehingga Projo minta Presiden Jokowi bersihkan mafia PCR di tubuh pemerintah. Pasti ada yang bermain-main. Tidak mungkin Jokowi berbicara tanpa ada sesuatu, tanpa ada sebuah alasan. Pasti ada sebuah fenomena yang muncul dan direspon dengan semangat bersihkan mafia PCR. Jadi PCR yang sebetulnya secara manifest tadi niat yang baik, nggak taunya ada fungsi laten yang digunakan untuk misalkan bisnis oleh kelompok tertentu atau personal tertentu. Yang kedua, digunakan untuk membatasi sesuatu, padahal sebetulnya untuk menaikkan mobilitas perekonomian dengan mobilitas itu bagus, dan mungkin ada alasan-alasan lainnya. Tapi kalau ada yang mereka melakukan bisnis terselubung dengan atas nama untuk mengantisipasi pandemi COVID, ini yang membahayakan. Wajib bagi negara untuk menegakkannya. Siapapun mereka, apakah oknum negara atau swasta. Pasti kalau ngomong terkait dengan sebuah gerakan, maksudnya bisnis, PCR dibisniskan, pasti yang diinginkan sebetulnya bukan kesehatan dari para penumpang pesawat atau yang mobilitas tersebut. Yang diinginkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan. Apalagi ada beberapa contoh, misalkan yang tidak PCR selanjutnya terkena COVID, akhirnya menular dan akhirnya membawa kematian. Itu membahayakan. Tetapi kita belum pernah mendengar hal itu. Semoga apa yang disampaikan tadi Pro Jokowi membersihkan mafia PCR itu betul bisa dilaksanakan. Kebijakan yang hari kemarin oleh Prof. Muhadjir Effendi sebagai Menko dari Pak Jokowi bisa diberlakukan dengan sebenarnya. Tim Satgas segera membuat regulasi teknis, tidak ada lain kecuali untuk mengamankan orang dari ancaman pandemi COVID. Yang kedua adalah mengamankan orang dari ancaman mafia-mafia yang ada. Cukuplah mantan Mensos kemarin yang menjadi koruptor karena pandemi COVID. Kesempatan memang akan menghadirkan orang untuk berbuat nakal, tetapi tidak harus kalian berbuat nakal. Endingnya, teman-teman pecinta masa depan negeri, sudah saatnya negara menindak mereka mafia PCR. Kedua, regulasi harus dipastikan bahwa seandainya kepentingannya untuk mengamankan dari pandemi COVID, jangan sampai hal ini disalahgunakan oleh satu kelompok, satu orang untuk kepentingan bisnis kelompok dan keluarga ataupun orang-orang yang bermain di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi, yang penting saya, kalian sehat semuanya. Apakah PCR atau antigen, yang pasti kita semua, khususnya yang sudah melaksanakan, sudah vaksin sebagaimana pada awal-awal diberitakan oleh pemerintah kalau sudah vaksin aman, sehingga sebetulnya tidak ada alasan untuk bepergian kemana-mana. Semoga regulasi tersebut tidak hanya sebatas
lip service saja, tapi bisa diimplementasikan. Pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan regulasi tersebut segera menindaklanjutinya, sehingga kita, negara kita, rakyatnya tidak terbelenggu dengan aturan dalam tanda kutip demi amannya dari pandemi COVID. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.